Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi, saya disuruh beli gitu ya buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan
alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini. Alhamdulillah sudah ada 16 partisipan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mengadakan konsultasi waris kepada Ustadz kita. Dan alhamdulillah malam hari ini sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah akan kami sampaikan jika Bapak Ibu sudah hadir. Lalu lupa salam salam kita sampaikan juga kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biar dapat banyak keberkahan, mari kita bacakan bersama Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oke, alhamdulillah terus bertambah. Dan sebelum kita lanjutkan, boleh absen dulu nih, mungkin maksudnya dari kota mana saja, atau nanti boleh dikasih kode di nama Rinem juga boleh. Pak Pugu, dari mana nih Mas Pugu? Alhamdulillah dari Tangerang, Tat. Tangerang, Masya Allah, ada dari Tangerang. Ini ada beberapa orang boleh nih, dari kota mana aja boleh di chat, mungkin sambil di chat. Wah, ini kebetulan yang nampak, notet tak panggil langsung ya. Ada Bu Nia, Masya Allah. Oke, dari kota mana saja nih? Sebelum kami informasikan atau kami panggil nanti yang didahulukan yang sudah memisi atau untuk data gambaran kasus waris. Nah, itu mungkin yang kami dahulukan ya, karena kami telah memberikan link kepada yang menerima. Mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang tidak menerima, karena kami minta bantuan untuk di-share ya. Siapa yang dapat share-nya barangkali ya nggak dapat link. Tapi kalau dapat link, kami ada minta gambaran kasus warisnya biar didahulukan prioritas. Tapi nggak apa, Bapak Ibu, nanti insya Allah ada waktu kita akan berikan kesempatan. Jadi untuk konsep kita konsultasi waris pada malam hari ini, kami akan membacakan terlebih dahulu kasus waris yang sudah masuk di link pendaftaran sebelumnya. Ketika sudah tidak ada, maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk ya satu demi satu, agar semua dapat
dan berkesempatan sesuai keadilan ya, Bapak Ibu boleh raise hand karena raise hand ini otomatis nanti dari Zoom akan mengatur urutannya siapa yang duluan gitu kelihatan gitu. Nah, begitu juga di chat juga boleh. Hanya kalau kasus waris biasanya pertanyaan waris itu interaktif kebutuhannya kebanyakan. Tapi nggak apa-apa kalau umum masih bisa kita jawab dengan chat. Nah, baik Bapak Ibu kita langsung saja. Di sini sudah hadir banyak ya. Mungkin belum chat dari mana nih? Oh, belum ada yang ngechat ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, langsung aja biar cepat waktu kita manfaatkan. Mau ada Dani dari Riau, Mas Allah Riau. Oke, Riau saya orang Riau nih dari Pekanbaru tapi ya. Eh, dari Pekanbaru ya. Ini oke. Dan langsung saja saya bacakan agar cepat. Kita di sini ada beberapa orang yang sudah mengisikan kasus warisnya. Mungkin saya panggil dulu ya. Pak Didin Holidin, apakah sudah hadir Pak dari Garut? Masya Allah, dari Garut. Pak Didin dari Garut atau Jawa Barat? Jawa Barat, Garut. Kalau ada, maka kami akan langsung bacakan. Oke. Kemudian mungkin kami bacakan dulu ya urutan yang sesuai yang masuk. Ada Pak Didin, ada Bu Ninik, ada Pak Rahmat, ada Bu Suartik, ada Bu Tinorma, ada Bu Anja Sri Wahyuni. Nah, ini yang ada memasukkan kasus warisnya, gambaran kasusnya, atau gambaran pertanyaan yang mau dibahas. Tapi ada juga yang mendaftar, banyak juga yang mendaftar tapi kosong, artinya kita anggap ini menyimak ya, menyimak, mengikuti apa saja pertanyaan, maka kita mungkin menyimak atau mau bertanya di saat acara ini. Oke, dari yang saya bacakan tadi mungkin boleh di chat atau langsung open mic Pak Didin, Bu Ninik, Pak Rahmat. Yang saya bacakan dari 3 nama sudah ada yang hadir? Ada. Alhamdulillah. Oke. Kalau ada dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Rahmat. Iya. Oke. Oke, Pak Rahmat sebentar ya. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang baru bergabung bersama acara atau kegiatan dari Kafah Waris Center, tapi ada juga yang sudah pernah ikut. Bahkan di sini juga kami mengundang alumni training agar mengulang kaji atau ngasah gergaji ya, supaya semakin mantap atau menguatkan hal-hal yang mungkin ada hal baru pertanyaan dari peserta. Nah, baik di sini kami sedikit memperkenalkan terlebih dahulu bahwa Kafah Waris Center ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk saat ini adalah konsultasi waris. Kami memberikan 3 konsep untuk konsultasi ini ya. Ada melalui WhatsApp group. Nah, insya Allah setiap Selasa tadi sudah dibuka, tapi mungkin waktunya karena chat dan juga siang nggak banyak ya. Nah, malam ini kita adakan sekali sebulan insya Allah. Dan ada juga yang private. Nah, Bapak Ibu boleh pilih tentunya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin penyelesaian atau pembahasan kasus khusus, nah ada yang terakhir yang luar biasa sebenarnya yang keempat, yaitu ikut training. Nah, di sini sebenarnya bukan konsultasi lagi, Bapak Ibu sudah menjadi konsultan nantinya malah. Kenapa? Bapak Ibu bisa menyelesaikan kasus orang lain. Nah, ini luar biasanya ya. Bukan lagi menyelesaikan kasus diri sendiri dan keluarga, tapi bisa menyelesaikan kasus orang lain, tetangga, atau siapapun nantinya. Kalau ambil yang langkah terakhir. Nah, namun 3 ini kami berikan karena tidak semua orang yang terkadang mau untuk mengasah ilmunya lagi atau menambah ilmunya lagi. Maka kami berikan kesempatan di 3 waktu ini. Nah, Alhamdulillah Kafah Waris Center sering mengadakan, insya Allah, seminar itu setiap bulan dan konsultasi online seperti ini setiap bulan. Nah, untuk training itu program yang kami adakan karena lembaga training center atau Kafah Waris Center ini kami bentuk dalam bentuk lembaga kajian atau training. Jadi per 3 bulan, triwulan, nah itu ada training. Dan nanti per semester itu ada training lanjutan. Nah, kayak bangku apa ya pendidikan lah seperti itu. Nah, ya Pak Ibu, untuk sebagai CSR-nya kami berikan seperti inilah sosialnya ya, bagaimana Bapak Ibu yang butuh bantuan atau hal-hal yang ingin ditanyakan kami berikan di kesempatan ini insya Allah setiap bulan. Dan juga ada di setiap pekannya dalam WhatsApp group. Ya, itulah mungkin singkat saja biar Bapak Ibu bisa langsung kami mulai. Nah, tadi kalau sesuai urutan ada Pak Didin, Bu Nini, Pak Rahmat. Nah, kalau Pak Didin tidak ada, Bu Nini ada? Kemudian kalau nggak ada baru kita lanjut ke Pak Rahmat. Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, dari Padang Pak Zulfahmi, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke,
Kalau nggak ada, langsung saja Pak Rahmat yang resen boleh tetap resen. Nanti kita panggil setelah yang mengisi gambaran warisnya dulu Pak ya. Oke, Pak Rahmat boleh open mic nanti ya. Saya bacakan lebih kurang kasusnya. Nanti Pak Rahmat boleh menambahkan. Pak Rahmat dari Jawa Barat, Garut. Nah, oke, begini Ustadz. Oke, kita sapa dulu nih Ustadz belum kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kelihatan Suaranya sudah. jelas ya? Alhamdulillah jelas. Oke, Karena baik. kita lihat sudah standby ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kami di Kafawari Center memberikan training itu sama seperti offline. Jadi training online berasa offline. Nah, kenapa? Karena akan kita lakukan seperti pada malam hari ini. Nah, Ustadz akan berhadapan langsung Bapak Ibu dengan Ustadz yang memegang di papan tulis ya, berhadapan dengan papan tulis. Oke, langsung Bapak Ustadz ya, ini saya bacakan dari Pak Rahmat ya, Pak Rahmat izin ya. Jadi gambaran kasusnya begini Ustadz, ada meninggal ibu. Kemudian, wah ini sepertinya ada typo. Meninggal ibu, kemudian meninggal bapak. MD meninggal bapak, kemudian meninggal bapak. Ada 5 anak. 5 anak ini 4 laki-laki dan 1 perempuan. Oke Pak Rahmat, boleh Pak? Karena di sini tulisannya banyak tertimpa Pak. Sepertinya butuh Baik, ya. dijelasin. Silakan, langsung open mic aja Pak. Jadi saya ingin belajar ilmu waris dari dasar ya. Ini ada kasus ibu meninggalkan bapak artinya bapak masih hidup, anak 5 gitu, 4 laki-laki 1 perempuan, itu maksudnya. Nah, dari sini nanti berkembang gitu. Kasus-kasus apa yang harus dipelajari dalam hal memahami ilmu waris ini. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ustadz bisa menyimpulkan dari pertanyaan? Ya. Sudah bisa? Oke, baik. Tafadhol Ustadz, langsung saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu di konsultasi waris yang kami laksanakan secara online sebulan sekali ya, biasanya di awal bulan. Selain konsultasi secara online, itu kami juga menyiapkan konsultasi secara online juga, tapi by grup WhatsApp ya. Nah, tapi memang di grup WhatsApp itu kami buka sekali seminggu ya. Oke, baik. Tadi dari Pak Rahmat ya yang pertama. Jadi tadi ditanyakan pertama meninggal ibu, kemudian ahli warisnya itu ada bapak, kemudian ada 5 orang anak, laki-laki 4 dan perempuan 1 ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus waris ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan kasus waris, tadi kan ditanyakan bagaimana cara kita menyelesaikan kasus waris ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan kasus waris, ada 4 langkah mudah yang harus kita lakukan. 4 langkah ini menurut rumusan kami ya, menurut rumusan kami di Kafawari Center. Kalau ditanya apa dalilnya, ya rumusan kami gitu, berdasarkan pengalaman mengajarkan ilmu faraid. Nah, apa itu? Yang pertama, apabila ada orang yang wafat, lalu kemudian sudah tercukupi rukun dan syarat dalam pembagian waris, maka kita lakukan 4 hal. Ya. Apa itu? Yang pertama, kita lakukan dulu pendataan siapa calon ahli waris. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita ketahui siapa calon ahli waris, yang kedua kita tetapkan porsi waris dari masing-masing calon ahli waris. Misalnya ada orang yang wafat seperti ini, ya. Ibu wafat,
calon ahli warisnya bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, kalau seperti itu berarti kita mendata calon ahli waris. Kemudian yang kedua kita tetapkan porsi warisnya. Nah, seperti ini kira-kira bapak itu dapat berapa? Anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita lakukan langkah yang ketiga. Nah, apa itu? Kita tetapkan siapa calon ahli waris yang terhalang atau mahjub. Baru yang terakhir kita lakukan perhitungan matematika pembagian harta warisnya. Nah, untuk kasus yang ditanyakan oleh Pak Rahmat, yang pertama mungkin kita samakan dulu istilahnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang wafat, ya kita tetapkan sebagai mayit, maka mayit ini ada 6 orang yang itu pasti dapat harta waris, 6 orang ya. Yang pertama itu adalah suami atau istri ya. Tergantung mayitnya siapa. Kalau mayitnya istri berarti suaminya. Suami atau istri. Kemudian yang kedua berikutnya adalah bapak dan ibu kandung. Ya, ibu kandung dari mayit. Kemudian selanjutnya adalah anak kandung, baik yang laki-laki maupun anak yang perempuan. Jadi kalau misalnya lengkap ini, ya, atau minimal ada bapak, anak laki-laki, dan ibu, maka keluarga yang lain itu tidak dapat harta waris. Artinya terhalang oleh mereka ini. Secara garis besar seperti itu. Jadi seperti kasus ini pakai bahasa ibu dan bapak. Mungkin maksudnya yang meninggal itu bapak itu ibu itu adalah istri ya. Kemudian ketika istri meninggal, ahli waris yang hidup itu adalah suaminya dari istri yang meninggal, kemudian anak laki-laki dan anak perempuannya. Mungkin begitu ya maksudnya Pak Rahmat ya. Boleh Iya, betul. betul. Betul Pak ya? Betul. Betul ya. Iya. Kemudian ketika istri meninggal, nah ini kan istri yang jadi mayit, maka istri itu kita masukkan ke mayit. Nah, ini istri kita hapus. Kemudian yang jadi mayit adalah istri ya. Jadi mayitnya adalah istri. Anak laki-laki, anak perempuan, suami. Bapak dan ibu dari istri ketika wafatnya istri masih hidup atau sudah meninggal, Pak? Udah tidak ada, udah meninggal. Sudah meninggal. Nah, kalau seperti itu berarti bagian warisnya itu ketika meninggalnya istri, maka suaminya ini dapat 1/4 ya. 1/4 ya. Kemudian ini kan sudah meninggal nih dua-dua. Sudah tidak ada. Maka kemudian sisa hartanya itu ke sini. Ini sisa. Sisa itu namanya asobah. Karena ini dapat 1/4, maka sisanya di sini 3/4. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap hartanya 400 juta ya. 400 juta, maka suami di sini dapat 100. Kemudian di sini dapat 300. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 disebutkan lizakari mislu hazil unsayain. Laki-laki, anak laki-laki berbanding anak perempuan itu 2/1 ya, 2/1. Nah, anak laki-lakinya itu ada 4, anak perempuannya ada 1. Nah, ini kita kali 2 kali 4, 8. Yang perempuan 1 kali 1, 1 ya. Berarti ini totalnya 9. Nah, seperti itu. Nah, maka yang laki-laki itu dapat 2 dari sini ya, per 9 ya. 2/9 dikali harta untuk anak 300. Nah, seperti itu. Nanti tinggal di kalkulator ini per orang. Sekian. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, yang perempuan nanti dapat 1/9 dikali 300. Nah, gitu. Nah, seperti itu Pak, pembagian harta warisnya. Ketika meninggalnya istri. Nah, seperti itu. Jadi mayit pertama adalah istri ya. Nah, baru kemudian kita lanjutkan ke mayit kedua. Mayit kedua adalah suami. Nah, mayit kedua berarti suaminya yang jadi mayit ya. Kita ganti di sini. Ini jadi suami. Nah, berarti istri sudah tidak ada. Nah, tinggal kita tanya, ketika meninggalnya suami,
Di sini bapak ya, suami. Betul. Kedua orang tua dari suami masih hidup atau sudah meninggal, Pak? Eh, Soalnya yang meninggal sih istri gitu, bukan bapak. Enggak, Jadi kan berikutnya meninggal suaminya atau masih hidup sekarang ya? masih hidup kalau bapak. Oh, masih hidup. Oh, berarti cukup sampai di sini aja, Pak ya. Oh ya. Cuman Maaf. masalahnya yang hartanya itu Hmm. berupa rumah yang berbeda-beda ukurannya gitu. Nah, cara yang membagikannya yang lebih baik bagaimana? Bisa Kalau didetailkan, Pak? Maksudnya berbeda-beda ukuran itu gimana? jadi gini, ada rumah empat nih, empat rumah yang besar-besar ya. Iya. Nah, itu ketika pembagian waris harus dibagaimanakan rumah itu? Apakah diuangkan atau dipecah? Yang jadi masalah itu. Oh ya. Jadi kalau untuk pembagian hartanya, fisik hartanya itu ada beberapa pendekatan. Itu nanti disepakati aja di antara ahli waris. Pendekatan yang pertama yang dibagi adalah fisiknya. Kalau memungkinkan ya. Biasanya kalau seperti ini itu yang memungkinkan kalau tanah ya. Tanah Betul. dikapling ya. Dikapling kalau seperti ini berarti bagi berapa nih ya. Dikapling sesuai dengan pembagiannya kan nanti tadi kan kelihatan suami seperempat, yang lainnya dapat seperberapa ya, seperti itu yang pertama Pak ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka dinilai dalam bentuk uang, istilahnya itu sekarang diapresial ya. Jadi diapresial biasanya kan ada konsultan apresial kan yang kemudian membuat penilaian total harta itu berapa, lalu kemudian bisa dijual atau dibayar oleh salah satu ahli waris, kemudian bagian ahli waris yang lain diganti dengan uang oleh salah satu ahli waris. Atau yang ketiga bisa juga setelah diapresial dijual semuanya, lalu kemudian hasil penjualannya dibagi menurut pembagian yang tadi. Nah gitu Pak. Ya, Iya. ya, terima kasih. Oke, ya. Seperti itu Pak. Jadi nanti kalau Pak Rahmat mau belajar secara detail, saya sarankan ikut training Pak. Jadi insya Allah minggu depan kita ada kelas training, nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat juga. Itu mendetailkan ini Pak ya, mendetailkan bagaimana supaya itu kan ada calon ahli waris totalnya itu ada 25 Pak ya. Jadi ini kan istilahnya masih ahli waris yang utama ya. Ahli waris yang utama itu ada 6. Tapi bisa jadi harta waris itu justru jatuh kepada bukan yang ini. Misalnya tidak punya anak laki-laki atau bapak sudah meninggal, maka terbuka kepada saudara. Jadi total ahli waris itu semuanya ada 25 Pak ya, 25 totalnya, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, nanti di training kami akan mengajarkan teknik mengingat 25 orang itu tanpa perlu dihafal ya. Jadi ada tekniknya, mirip seperti yang saya buat ini. Kita buat bagan-bagan saja, kita tinggal gambar-gambar, nanti insya Allah bisa diingat. Termasuk porsi-porsinya tadi ya, seperti itu. Oke, semoga sudah terjawab ya Pak Rahmat. Saya Iya. Rahmat juga. Iya. Ini mungkin belum perkenalkan diri. Saya Rahmat Junaidi Pak dari Pekanbaru. Oke, Pak Rahmat terima kasih. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Ini mungkin tadi Ustadz menyinggung sedikit. Ini gambarannya kok bisa sih menghafal 25 penerima waris sama porsinya. Nah, inilah nanti kami akan sampaikan bahwa alhamdulillah di sini juga ada yang sudah merasakan kita hafal tanpa menghafal. Nah, seperti itulah lebih kurang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menggunakan teknik yang berbeda dari yang lain. Makanya formulanya ini yang kami bangun di Kapal Center ini sedikit berbeda. Jadi kami menggunakan teknik mind mapping dan bagan. Tapi nanti saya akan jelaskan. Nanti Bapak Ibu kita lanjut dulu ya. Pertanyaan dari di sini alhamdulillah sudah hadir Bu Titi ya. Saya bacakan aja. Bu Titi, Bu Nini Suprapti. Nah ini pertanyaannya banyak ini rata-rata juga Bapak Ibu yang hadir saya yakin juga membutuhkan jawaban yang sama barangkali. Nah untuk Pak Zulfahmi dan Pak Pugu mohon bersabar dulu ya kita lanjut ini. Oke Bu Nini, Bu Nini ya izin ya saya bacakan dari mana tadi ini dari Banten Serang. Nah begini Ustaz gambaran warisnya kasusnya sebelum menikah saya kredit rumah. Begitu pula suami kredit rumah sebelum nikah. Setelah menikah, kami menempati rumah yang saya beli.
dan 2 tahun yang lalu suami meninggal. Saya punya 2 orang anak laki-laki, satu kuliah, satu lagi SMA. Bagaimana cara bagi warisnya? Nah, itu Ustaz. Nih Bapak Ibu mungkin sama ya, ada yang punya kasus sama, boleh nih. Lanjut Ustaz, silakan. Apa dulu? Ya, oke, baik. Jadi Boleh dibantu. Oke. Mute dulu. kalau boleh tahu tadi itu sebelum menikah ya sudah kredit rumah masing-masing gitu ya. Oke. Kalau di sini dia sebelum menikah. Jadi istri kredit rumah, suami juga kredit rumah sebelum menikah. Nah, Oh, setelah berarti menikah menempati rumah yang dibeli oleh istri. Dan dua oh gitu tahun ya. kemudian lalu baru suami meninggal dan punya 2 orang anak laki-laki. Satu kuliah, satu SMA. Ya, oke. Jadi baik jadi prinsipnya ketika ada orang yang wafat, maka harta waris dari orang tersebut adalah harta miliknya, ya, harta miliknya. Nah, apa yang menjadi harta waris milik seseorang? Jadi harta waris itu kan ada 3 macam ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bisa berbentuk harta bergerak ya, seperti emas, uang, atau harta tidak bergerak ya. Harta tidak bergerak misalnya tanah ya, tanah, rumah, atau kebun, mungkin ada empang, ruko, dan lain sebagainya. Intinya harta yang tidak bisa dipindahkan. Dan juga yang ketiga bisa berbentuk hak finansial. Nah, apa itu hak finansial? Artinya haknya mayit yang masih ada pada orang lain. Bisa berbentuk piutang ya. Misalnya waktu hidupnya mayit banyak orang yang datang berutang kepadanya atau ada yang berutang kepadanya dan belum sempat dilunasi sampai wafatnya mayit. Maka si mayit punya piutang kepada orang lain. Nah, ini juga termasuk haknya mayit pada orang lain. Nanti di kitab-kitab faraid itu haknya mayit pada orang lain itu nanti banyak rinciannya, ya, banyak rinciannya. Misalnya dia ada menyewa sebuah rumah ya, atau ruko, maka haknya itu bisa diuangkan. Nah, kalau diuangkan maka itu juga menjadi harta waris ya. Nah, 3 macam harta tadi, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak finansial itu kemudian dikumpulkan oleh ahli waris. Kemudian jangan langsung dibagi sebagai harta waris ya, tapi dikeluarkan dulu hak-hak daripada kewajiban ya, kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Nah, apa itu? Yang pertama kita keluarkan dulu biaya pengurusan jenazah daripada mayit ya. Kemudian setelah itu kita bayarkan utangnya mayit, baik utangnya kepada manusia ataupun utangnya kepada Allah ya. Utang kepada manusia ya utang dalam bentuk barang atau uang atau sifatnya materi. Kalau utang budi nggak bisa dibayar ya, nilainya nggak ada. Yang berikutnya adalah utang kepada Allah. Nah, apa itu? Mungkin dia ada nazar ya. Nazar yang sifatnya itu berbentuk materi ya. Misalnya dia bernazar kalau dapat proyek mau infak 100 juta ke rumah tahfiz misalnya. Nah, itu kan nazarnya berbentuk materi ya. Tapi kalau nazarnya berbentuk amal ibadah, ya itu urusan dia kepada Allah. Misalnya nazarnya mau puasa, mau lain sebagainya dari bentuk ibadah, nah itu tidak ya. Tapi ini bentuk sifatnya materi. Nah, itu berarti berbentuk utang kepada Allah yang sifatnya materi. Nah, itu dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan. Itu tadi ya, utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Termasuk utang kepada Allah itu adalah zakat harta yang belum dibayarkan. Kemudian wasiat. Ya, jadi kalau dia ada wasiat itu juga dikeluarkan. Nah, kemudian setelah itu sisanya baru dibagi sebagai harta waris. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian lalu apa harta daripada mayit? Nah, kita lihat ya. Jadi misalnya ya, ada suami menikah dengan seorang istri ya, perempuan. Jadi suami ini sebelum menikah dia bawa harta ya. Jadi dia bawa harta. Nah, harta itu apa? Bisa penghasilan pribadi ya. Penghasilan pribadi. Atau bisa juga dalam bentuk waris dari orang tuanya. Waris orang tua.
dan harta-harta lain-lain ya yang dimiliki oleh suami. Nah, demikian juga istri kan sama ya. Bisa jadi juga bawa harta bawaan. Harta bawaan sebelum dia menikah ya. Nah, apa harta bawaannya? Bisa jadi dia punya harta pribadi ya. Apakah berbentuk perhiasan atau dalam bentuk properti dan lain sebagainya. Atau ada waris dari orang tuanya. Atau misalnya dia dapat mahar tentunya nih ya dari suaminya. Nah, seperti itu. Ini adalah harta pribadi daripada istri. Nah, setelah mereka menikah, bisa jadi ada harta yang kemudian dileburkan atau ada harta yang kemudian diperoleh dengan cara perolehan bersama. Katakanlah suami bekerja, istri bekerja, lalu kemudian menghasilkan properti ya. Apakah tanah, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, dan maka properti ini menjadi harta bersama ya. Nah, seperti itu ya. Maka ketika yang wafat itu adalah suami, ini yang jadi mayit, ini jadi mayit ya, mayit. Maka yang dibagi sebagai harta waris itu adalah harta miliknya suami. Yang mana? Yang pertama harta yang dia bawa sebelum dia menikah. Kemudian ditambah harta bersama. Ini kalau tidak bisa lagi diidentifikasi berapa kontribusi suami, berapa kontribusi istri, pada umumnya itu dibagi dua langsung ya. Jadi 50% dan 50% ya. Jadi 50% itu milik suami, 50% milik istri. Jadi harta bawaan sebelum menikah ditambah 50% dari harta bersama. Nah, ini digabungkan menjadi harta waris ketika suami wafat. Nah, istrinya dapat apa? Yang pertama dikembalikan dulu hartanya istri ke istri ya. Termasuk ini menjadi harta pribadinya istri. Nah, ketika suami wafat, maka istri mendapatkan harta waris dari bagian suaminya. Jadi ini digabung dulu 50% ditambah ini harta pribadinya suami. Nanti istri ketika punya anak itu dapat 1/8 dari harta miliknya suami. 1/8 ya. Nanti tadi ada disebutkan punya anak laki-laki, punya anak perempuan, berarti tinggal dilihat ketika suami meninggal apakah bapak dan ibunya masih hidup atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau masih hidup, atau langsung aja ditanya ya, mungkin ibu bisa dihidupkan mic-nya. Ketika suami wafat, orang tua dari suami masih hidup atau tidak? Bu Ninik mungkin hadir, silakan kalau bisa open mic. Bu Nini, ya. Oke, tadi ada. Ada. Tadi ada, sekarang Bu Nini. Ada ya Bu Nini Suprapti ya? Silakan Bu kalau bisa. Atau mungkin nggak standby Ustaz. Iya, tadi mayatnya suami ya. Berarti istri meninggalkan 2 itu orang anak dapat laki-laki. 1/8 ya. Terus anak laki-laki ada 2. Berapa tadi? 2 ya. 2, ya itu aja informasi. Anak perempuan tidak ada ya? Tidak ada. Ini dapat asobah sisa. Nah, tinggal kita ketahui tuh bapak dan ibu dari suami apakah masih hidup atau tidak ya. Karena bapak dan ibu dari mayit itu pasti dapat harta waris. Kalau masih hidup dua-dua, masing-masing dapat 1/6 ya. Kalau tidak, berarti istri dapat 1/8, sisanya untuk anak laki-laki. Nah, nanti tinggal bagi 2 ya. Jadi kalau hartanya 800 juta ya, seperti ini kasusnya ya. Anggap aja harta suami itu harta pribadi ditambah 50% dari harta bersama, kita gabungkan totalnya 800 juta. Kita anggap saja biar cepat. Jadi 800 dikali harta istri 1/8, maka istri dapat 100 ya. Nah, berarti sisanya adalah untuk anak laki-laki dapat 700. Karena 2 orang, nah 700 ini tinggal bagi 2 ya, masing-masing 350 per orang. Nah, gitu dia. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Yang lain juga ini tambahan ya, menjadi masukan kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga Bu Ninik juga sudah terjawab.
Ya. Oke, berikutnya di sini ada Pak Didin, sepertinya belum hadir ya. Belum Pak Didin, ada Bu Suwartik dan Bunda Norma. Ada Bunda Norma atau Bu Anja, Wahyuni, Bu Yuni. Oke, ini mungkin yang bisa dibacakan mungkin untuk kita umum ini, seorang bapak tak pernah nikah, tapi hartanya berlimpah dan tak punya Ya. saudara. Nah, itu bagaimana? Nah, ini mungkin siapa tahu nanti nonton Ustaz, siapa tahu bisa dibantu. Ya, jadi Masih umum nih, ya. ya. Oke, baik. Jadi tadi seorang laki-laki ya, laki-laki Bapak ya, tidak menikah, tidak menikah, harta melimpah, harta melimpah, kemudian tidak punya tidak saudara. menikah, otomatis tidak punya saudara ya. Iya. Kalau seperti ini, maka yang pertama kita cari dulu keluarga dari pihak bapak ya. Jadi ayah kandungnya kan pasti diketahui. Karena tidak punya saudara, berarti kita cari saudara laki-laki dari ayah kandungnya atau bapak kandungnya. Kalau ketemu, maka mereka lah yang mendapatkan hartanya. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada, maka kita cari saudara sebapak laki-laki dari bapaknya. Nah, kalau tidak ada, kita cari anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dari bapaknya. Kalau tidak ada juga, kita cari anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki, ya, saudara sebapak laki-laki, anak laki-lakinya ya, anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki dari bapaknya. Nah, nanti kalau tidak ada, baru kita cari yang namanya zawil arham. Ya. Di zawil arham itu adalah keluarga yang tidak termasuk ahli waris. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga terjawab ya, walaupun mungkin belum hadir atau tidak hadir. Nah, iya, ini satu rinciannya lagi. sebenarnya masih panjang, tapi iya. nanti di training ini kita ajarkan. Jadi, ya, di Bapak kelas Ibu, zawil arham. iya. Ya. Jadi memang Bapak Ibu, alhamdulillah kita memang kalau dilihat itu banyak ya, ada penerima warisnya ada 25. Tapi dengan mind mapping, Bapak Ibu mungkin paham ya, mind mapping, memetakan di pikiran atau di otak kita. Jadi seperti gambaran di belakang layar saya ini, itu sudah ada pemetaannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu belajar mind mapping apa, tidak, tapi tinggal mencontek. Jadi kita tinggal mencontek, jadi nggak usah khawatir, wah banyak ya yang perlu pelajari, tidak sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, izin ya, ini yang umum saya bacakan dulu. Mungkin tapi kalau detail tidak bisa karena harus ada orangnya untuk interaksi. Nah, ini mungkin masih umum, Ustaz. Kalau Bapak sudah meninggal, tapi Mama masih ada, apakah hak waris dari Bapak bisa dibagi? Nah, itu pertanyaannya. Jawabnya bisa. Nah, langsung ya. Jawabnya bisa ya. Oke, yang lain ini. Oke, mungkin yang lain kita, kalau sekali lagi Bunda Norma ada? Bu Yuni atau Bu Anjasri Wahyuni? Karena ini harus ditanya, ini harus interaktif. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan pertanyaan kepada yang sudah raise hand. Nah, di sini semoga masih ada nih Pak Zulfahmi dari Padang tadi ya. Ya, iya Pak. Oke, langsung open mic, silakan Pak Zulfahmi. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah, ini kajian yang luar biasa manfaatnya. Mungkin saya bertanya masalah hukum yang secara umum lah gitu Pak. Yaitu kalau di ayat kan di An-Nisa kalau tidak salah An-Nisa 14 ya. Yang di akhirnya itu amayasillah wa yata'adda, itu siapa yang bermaksiat dan tidak, mungkin kira-kira itu kalau saya nggak salah ya Pak, masalah tidak pakai hukum waris ini, maka masukkan dalam neraka kholidina fiha, kekal. Tapi kan jejaknya sama dengan kafir, padahal dia sudah sholat, sudah zakat, kok kholidina fiha. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini beririsan dengan itu juga, di Sumatera Barat kan ada pusaka ini tinggi, pusaka tinggi, pusaka rendah. Pusaka rendah ini adalah harta pribadi, itulah yang dijadikan waris. Sedangkan pusaka tinggi itu kan hartanya nggak jelas dari siapa, kan? Kalau secara pemakaiannya itu dari seseorang akan diwariskan pemakaiannya itu kepada kemenakan. Nah, jalur ibu ya. Bisa
difaraidkan. Nah, Iya. itu bagaimana Ustadz? Nah, mungkin dua itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Zulkarni. warahmatullahi Kepada wabarakatuh. Ustadz, silakan langsung. Iya, jadi menyangkut tentang surah An-Nisa ayat 14 ya. 13 14. 13 itu janji dimasukkan ke dalam sorga. Kalau ayat 14 itu siapa yang wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Jadi orang yang tidak mau taat kepada Allah dalam pembagian harta waris ya. Jadi para ulama itu memang menjelaskan tentang orang-orang yang wafat ya. Kalau dia wafat dalam keadaan Islam, nah tidak mau tunduk pada aturan Islamnya itu kan nanti dibagi dua ya. Apakah tidak mau tunduk hanya karena mengikuti hawa nafsu ataukah mengingkari? Itu nanti para ulama beda. Jadi kalau orang tidak sholat itu kan ada dua macam. Ada yang karena tidak sholat itu karena malas. Tapi kalau ditanya apakah tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, dia tetap meyakini berarti dia tidak dihukum kafir tentunya. Beda kalau dia ketika ditanya kenapa tidak sholat, dia mengatakan siapa bilang sholat itu wajib misalnya. Nah kalau sudah seperti ini itu jelas ya, dia harus diminta untuk bertobat ya. Kenapa? Karena itu memang sudah batas ya, batas. Jadi kalau kita mengingkari hukum-hukum yang sesuatu yang istilahnya itu ma'lumun minad-din wa darurah, yang semua orang juga sudah paham bahwa itu hukumnya jelas, misalnya sholat itu wajib lalu diingkari, maka itu sepakat para ulama bahwa orang yang seperti ini memang hukumnya adalah kafir. Nah, seperti itu. Jadi itu berlaku kepada penjelasan tadi di surah An-Nisa ayat 14 ya. Itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya tentang pusako tadi ya. Apa tadi? Gimana Pak Rahmat itu? Pusako tinggi dan gimana? Ya, saya nggak hafal, mungkin Pak langsung aja Pak Zulkarni. Iya. Ya. Iya, kalau di Sumatera Barat ini ada tanah ulayat, itu namanya pusako tinggi. Itu kejelasan tanahnya itu nggak jelas gitu siapa yang punya dahulu nenek moyang. Iya. Dan hak pakainya itu dari seorang paman itu diturunkan ke kemenakan perempuannya. Iya. Pakai dari kemenakan perempuan nanti kepada kemenakannya lagi itu miring lagi gitu kan. Perempuan terus ya. Perempuan terus gitu kan. Tapi hak gitu pakai ya. gitu kan. Nah, itu tentu tidak bisa difaraidkan karena itu bukan harta yang jelas gitu kan. Nah, itu bagaimana? Nanti takutnya kita makan itu juga gitu kan. Sumatera Barat banyak yang seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Jadi kalau saya ditanya tentang yang seperti ini, jadi memang sebenarnya ada solusinya ya. Kalau teman-teman itu banyak juga sebenarnya yang datang ke Kafawari Center untuk menanyakan hal ini, termasuk secara pribadi. Jadi kalau saya ngasih ke solusi supaya tidak terus-menerus istilahnya dibagi tidak sesuai dengan faraid, di keluarga mungkin bisa disepakati itu kemudian dijadikan sebagai tanah wakaf ya. Jadi ketika dijadikan tanah wakaf kan berarti sudah terhenti ya, sudah terhenti untuk kemudian dipindah tangankan ya. Selanjutnya yang akan difaraidkan itu adalah pusako rendah tadi. Jadi yang pusako tinggi tadi itu mungkin di pihak keluarga bisa disepakati itu kemudian dijadikan sebagai tanah wakaf. Yang kemudian peruntukannya adalah untuk kemaslahatan umat ya. Apakah dijadikan sebagai sekolah, rumah tahfiz atau hal-hal yang itu kemudian menjadi kemaslahatan umat ya. Sehingga itu nanti menjadi istilahnya pahala jariah bagi seluruh keluarga. Seperti itu Pak ya. Karena kan nanti akan diurut-urut ke atas itu kan semakin tidak ketemu tuh siapa pemilik asalnya ya. Dan kalau mau diluruskan dari atas itu mungkin juga akan sulit ya. Kenapa? Bisa jadi ya generasi ke atas juga sudah banyak yang wafat. Sementara kalau di generasi sekarang mau disepakati dihentikan lalu kemudian diluruskan dengan faraid, bisa jadi generasi yang di atasnya itu tidak setuju ya. Kenapa? Karena ya sekalian aja dari atasnya lagi diluruskan gitu ya kan. Maka menurut saya solusinya adalah disepakati itu jadikan sebagai tanah wakaf ya. Sehingga tidak ada yang dirugikan kan, tetapi semua keluarga mendapatkan
pahala jariah dari wakaf tersebut. Nah, seperti itu, Pak ya. Kalau Terima saya kasih. ditanyakan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Pak Zulfahmi ya, Ya. oke, terjawab semoga alhamdulillah. Baik, terima kasih ya, Ustaz juga. Nah, lanjut kalau gini sudah ada 2 lagi penanya. Bapak Ibu yang berikutnya mau bertanya silahkan biar diurut nih. Ini habis pas Mas Pugu ada Pak Yuliadi. Oke, silakan Mas Pugu bisa open. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Pak Pugu. perkenalkan nama saya Pugu Heristawan dari Tangerang. Saya Ya. sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuman mungkin satu-satu dulu ya, Tante. Ya, boleh. Yang pertama itu di keluarga saya, Bapak Ibu, terus ada anak. Anak itu 4 orang, Ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, Bapak Ibu sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia. Tinggal anak-anaknya. Cuman ada satu lagi anak yang meninggal dunia, ya, kakak saya perempuan. Nah, posisinya dia punya anak laki-laki dan perempuan. Ya. Ya. Jadi memang ini udah punya anak semua. Ya. Tinggal sekarang punya warisan, harta warisan itu tanah dan rumah. Ya. Kondisinya nggak ada yang ngurus, yang udah bertahun-tahun ya terbunuh karena nggak ada yang ngurus juga. Nah, saya inisiatif kemarin tuh untuk dibagi, maksudnya itu ya dibagilah untuk ini daripada rumah juga nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nempatin kan itu loh. Nah, bagaimana cara untuk membagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini rumah milik Bapak orang dan tua. Ibu dulu ya, orang tua ya. Betul. Oke. Yang duluan meninggal siapa? Bapak dulu ya? Bapak dulu, terus Ibu. Terus Ibu ya. Ya. Anak laki-lakinya berapa, Pak? Anak laki-laki 2. Laki-laki 2, perempuannya? Perempuan 2. 2 ya. Ya. Ketika Bapak yang meninggal, kedua orang tua Bapak sudah itu ya? Udah nggak ada semua. Udah duluan ya, udah duluan meninggal ya. Duluan lah ya. Ketika Ibu meninggal, kedua orang tua juga sudah sama udah nggak ada semua ya. Berarti tinggal laki-laki 2, perempuan 2 ya. Ya, cuman yang perempuan tinggal 1 karena udah meninggal 1. Enggak. Patokannya ketika meninggalnya kedua orang tua, dibawa anak-anak ini masih lengkap waktu itu ya? Ya. Ya, berarti oke, baik. Nah, itu yang jadi patokan, Pak. Jadi yang jadi patokan adalah ketika meninggalnya yang terakhir, mayat yang terakhir itu adalah ibu, anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan kedua-duanya masih hidup, Pak ya. Satu yang ibu belum meninggal, anak yang perempuan 1 itu meninggal duluan. Oh, gitu. Ya. Sudah meninggal tapi ibu duluan, udah ya. punya anak, laki-laki dan perempuan juga. Ya, gitu. betul ya. Oke. Posisi ibu kandung bekerja, Pak, atau ibu rumah tangga aja? Dulu bekerja pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Berarti harta yang dimiliki itu harta bersama, Pak ya? Iya, betul. Harta bersama ya. Oke, jadi ini harus kita urut, Pak ya. Harus kita urut. Yang pertama, kita buat pembagian menurut urutan kematiannya mayit ya. Jadi mayit yang pertama itu adalah suami ya. Yes. Nah, ini bisa di apa nanti? Nah, siapa ahli warisnya? Ahli waris ya, ahli warisnya. Yang pertama itu adalah istri ya. Nah, kemudian anak laki-laki 2, anak perempuan 2 juga, Pak ya? Iya. Waktu itu ya. Nah, istrinya ini dapat 1/8. Nanti anak laki-laki anak perempuan ini nanti dapat sisanya, asobah istilahnya. Itu dapat 7/8. Ya. Nah, gitu, Pak ya. 7/8. Di mana laki-laki banding perempuan nanti dibagi 2/1. Oke. Nah, cara baginya seperti yang tadi. Seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya, ya. Kemudian kita buat mayit yang kedua salah satu anak perempuan, Pak ya. Iya, betul. Ah, ya. Anak perempuan yang meninggal ini sudah berkeluarga, Pak ya? Sudah. Oh, gitu ya. Suaminya juga udah nggak ada juga sama. Nah, ini dia ya. Mayit kedua, ini kita nanti tuliskan aja namanya siapa. Ya. Ahli warisnya itu adalah ibunya. Ahli warisnya adalah pertama waktu dia meninggal suaminya masih hidup, Pak ya? Udah meninggal. Udah duluan. Udah meninggal. Berarti ibunya ya, yang pertama ibunya ibu yang masih ya. ada. Ya. Ibunya, kemudian anak laki-laki dan anak perempuannya ada. Ada satu-satu, anak laki-laki 1, perempuan 1. Oke, berarti anak laki-laki
satu, anak perempuan satu ya. Iya. Nah, ibunya ini dapat 1/6 ya. Nanti anaknya ini dapat sisa ya. Asoba. Berarti dapat 5/6. Dari si mayat itu ya? Dari si mayat, si mayat kedua. Jadi dari sini kan anak anak perempuan ini kan ada harta dari bapaknya. Iya. Nah, harta ini kemudian diturunkan kepada ahli warisnya. Oke, ya. Nah, gitu. Ke ibu kandungnya, yaitu istri dari sini, suami ini, dan anak-anaknya. Iya. Nah, kemudian ini mayat kedua. Nah, kemudian kita urut lagi ke mayat yang ketiga, itu adalah ibu ya, istri iya, ya. Ibu. Istri sini. Iya, istri Ya, dari suami. Ya, saya biasa bantu penyelesaian itu saya tuliskan namanya biar tidak keliru gitu ya. Karena penyebutan ini bisa pindah-pindah kan. Nah, nanti mayat ketiga. Nah, di sini kan dia posisinya kita anggap aja di sini istri ya. Iya. Sebagai istri. Nah, siapa ahli warisnya? Tinggal anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan 1 orang ya. Iya, betul. Anak laki-laki 2 orang, terus anak perempuan 2. 1 orang ya. 1 orang, perempuannya 1. 1 kan sudah meninggal ya. Iya, betul. Iya. Nah, tapi seperti ini, Bapak, karena mayit ini punya cucu dari anak yang sudah lebih dulu meninggal, cucunya kan ada 2 ya. Iya. Maka bagian daripada anaknya yang sudah meninggal ini dikeluarkan dulu. Namanya wasiah wajibah. Dikeluarkan dulu ya. Jadi kita buat perumpamaan seandainya dia hidup, baru dikeluarkan dulu, nanti sisanya baru dibagi ke mayit ketiga ini. Ke ahli waris dari mayit ketiga. Nah, seperti itu. Jadi ini penyelesaiannya seperti ini, Pak. Jadi cara penyelesaiannya ini pertama kita buat asumsi dulu, dianggap dulu semua anaknya hidup. Jadi kita anggap dulu anak perempuannya 2. Ini apa ya? Jadi ini kalau dia 2:1, ini kita kali 2, ini kali 1 ya. Iya. Ini dapat 4 ya. Ini dapat 3 ya. 7 ya. Maka bagian anak perempuan ini berarti dia dapat 1/7 Pak ya. Iya, betul. 1/7. Ya. Dapat 1/7 ya. Yang perempuan. Nah, 1/7 ini karena dia jumlahnya kurang dari 1/3, 1/7 ini kita berikan kepada cucu. Jadi anaknya yang masih hidup. Ini dia. 2 kali 1 kan 2, Ustaz, bukan 3. 2 kali 1 2. Oh ya, maaf. Betul. 2 kali 1 2, berarti ini 6 ya. Terima kasih Pak ya. 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, betul ya. Ini 6 ya. Betul. Terima kasih Pak ya. Ini berarti 1/6 ya. Jadi 1/6 dari harta istri mayit ketiga itu nanti diberikan dulu kepada ini cucu yang di sini. Cucu dari anak. Iya. Iya, oke. 2:1 nanti Pak pembagiannya. Iya. Nah, nanti kemudian ini kan ada sisa 5/6 ya kan? Iya, betul. Ada sisa 5/6. Nah, 5/6 ini diberikan kepada anak yang memang masih hidup ya. Yaitu anak laki-laki 2 orang, anak perempuan 1 orang. Iya. Nah, seperti itu ya. Ini tinggal kali 2, ini kali 1. Ini 4, ini 1, 5 ya. Jadi dari 5/6 ini nanti diturunkan ke sini, Pak. Ya. Jadi ini 2 masing-masing 2/5 untuk laki-laki, yang perempuan dapat 1/5. Nah, seperti itu. Nah, gitu, Pak. Agak panjang. Ya. Berarti harus diurutkan sesuai dengan yang meninggal dulu ya. Iya, betul. Ya. Enggak nah, nanti di kotak-kotak enggak ya. Ya, jadi nanti ketahuan tuh dari harta asal suami. Ini kan karena harta bersama, kita hitung dulu harta total yang ditinggalkan sekarang. Jadi 50% itu dari situ adalah hartanya suami, 50% adalah hartanya istri. 50% miliknya suami, itulah yang diturunkan di sini, Pak. Oh, oke. Iya, di mana istri dapat 1/8 dari 50% harta suaminya. Baru kemudian ketika istri yang meninggal,
ya istri meninggal, berarti 50% dari harta bersama ditambah perolehan istri dari mayit sebelumnya. 1/6 tadi ya. Istri dapat dari mayit sebelumnya itu siapa? Pertama 1/8 dari suaminya. Oh iya. Yang kedua 1/6 dari anak perempuannya. Iya. Ya, agak rumit Pak ya. Sebenarnya kalau kita sudah turunkan di kertas ini sebenarnya nggak begitu rumit Pak. Insya Allah. Ya. Oke. Bagaimana Pak Pugu? Iya, syukran, Matur nuwun. Oke. Pak Pugu kemarin udah ikut training ya? Belum ya. Oh, belum ya. Nanti ikut training aja, Pak. Insya Allah. Iya. Bisa banyak insya Allah. Pak Pugu juga bisa membantu orang lain insya Allah nanti. Siap. Kita harapannya gitu Pak, membagikan ini menyebar bukan hanya sampai di kita. Bapak juga bisa membantu orang lain harapannya. Ya. Oke. Masya Allah. Terima kasih, Tan. Sama-sama. Jadi, Bapak Ibu, alhamdulillah sini sudah banyak yang kita bantu, dan sebelum kita masuk berikutnya ini saya ingin bercerita sedikit nih Bapak Ibu. Ya, bagaimana Ustadz Yusron ketika memberikan pembelajaran seperti ini, kalau kita lihat tadi kan masih berapa itu yang di ya, masih dikit. Ini 4 pernah kebayang 4 itu ya. Pernah itu ada lebih kurang 300 penerima warisnya. Itu berapa tingkat itu? Kenapa? Karena yang dibagi waris ini salah satu Kesultanan Nusantara yang ada di Indonesia ini. Nah, nanti Ustadz mungkin cerita dikit boleh ya, bagaimana itu banyaknya, tapi tetap bisa. Karena intinya, dasarnya, Bapak Ibu, nanti akan kami ajarkan di Kapal Waris Center bagaimana untuk tahapan-tahapannya. Karena sudah ada nanti misalnya ada penghalang warisnya atau yang menghijab. Nah, Bapak Ibu sudah tahu nih, oh bagiannya seperti ini, hanya dapat ini. Nah, terus dirunut ke bawah bagaimana pembagiannya. Jadi sebenarnya walaupun banyak 25 penerima waris itu, belum tentu semua. Karena ada istilahnya kami buat kalau di Kapal Waris Center itu ada ring 1. Nah, ring 1 inilah yang sudah bisa dibilang, wah disinilah yang penerima waris itu adanya, dan bisa saja itu kalau ada salah satunya itu menghalangi yang lainnya. Nah, karena ring 1 ini intinya. Nah, apa itu ring 1? Insya Allah Bapak Ibu akan semakin banyak dapatnya, dan strategi-strategi lainnya itu ada di training. Memang training ini nggak bisa dalam waktu singkat. Bahkan kalau kita seperti malam hari ini 1,5 jam itu nggak mungkin. Karena kami memberikan training itu 5 kali pertemuan Bapak Ibu. 4 sampai 5 kali pertemuan. Nah, kami ada kelas pagi dan kelas malam. Itulah Bapak Ibu nanti bisa pilih. Tapi di sini saya informasikan bahwa kami walaupun mungkin Bapak Ibu tidak semua ya mau belajar, tapi kalau mau belajar insya Allah Bapak Ibu akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat banyak orang, itulah harapannya. Nah, tadi ada juga yang ini ya, bagaimana untuk rekaman ini itu sudah ada saya berikan di chat. Bapak Ibu boleh absen nanti di sana. Maka link untuk rekaman video ini akan kami bagikan informasinya. Oke. Wah, ada yang ikhlas ulang, Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi peserta kami di sini sudah ada, makasih Ibu Tantri ya. Nah, ada 1 atau 2 orang itu sudah sampai 3 kali riset. Nah, riset Bapak Ibu paham ya, duduk ulangi pembelajarannya. Bahkan ada 4 kali terakhir kemarin tuh, Masya Allah. Kenapa? Karena senang gitu ya. Karena untuk riset Bapak Ibu boleh, untuk riset ini hanya membayar kalau istilahnya kalau di hotel hanya bayar pekses saja, seperti itulah. Nanti infonya terakhir Ibu Tantri akan kami berikan. Kita lanjut dulu Bapak Ibu, raise hand terakhir dari Bapak Yuliadi Purawibawa. Nah, Bapak Ibu yang lain mau bertanya masih kami kasih kesempatan. Untuk ini kami silakan kepada Pak Yuliadi, open mic. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, izin bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai biaya jenazah. Apakah biaya sewa makam? Karena sewa makam itu kan ada yang per tahun, ada yang 2 tahun, dan yang 3 tahun. Apakah juga tahlilan termasuk juga dalam biaya jenazah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau dijelaskan kembali mengenai harta bersama istri. Karena setahu saya kan harta suami, harta istri, tapi ada hak istri dari suami itu berupa nafkah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah mantan suami? Jadi ini suami istri bercerai, Ustaz. Cuma istrinya tidak nikah lagi, nikah lagi, tapi suaminya nikah. Nah, ketika istrinya wafat, apakah mantan suaminya ini
dapat waris juga karena ada anak dari suaminya ini. Nah, itu Ustaz 3 itu ya Ustaz. Ini mantap nih pertanyaan umum Bapak Ibu yang lain, semoga ini membantu ya menjawab juga yang pertanyaan ini. Apa dong Ustaz? Ya, jadi yang pertama biaya pengurusan jenazah ya, pengurusan jenazah. Ya. Gimana Bu? Kalau istrinya kaya. Oh gitu. Ya, oke. Yang pertama biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah itu biaya yang secara langsung ya. Artinya membeli kain kafan, kemudian biasanya kan ada penggali kubur ya, penggali apa istilahnya, penggali kubur itu kan biasanya dibayar ya untuk menggali kubur, atau mungkin untuk coupling di situ itu dibayar ya. Jadi itu biaya secara langsung di situ. Kemudian biaya pemakaman ya. Nah, adapun biaya setelah itu kan tidak termasuk sesuatu yang wajib ya, seperti tahlil dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dibebankan kepada keluarga, tidak diambil dari hartanya mayit ya, seperti itu. Biaya sewa makam, Ustaz? Nah, kalau itu sewa makamnya itu berarti dia tidak permanen gitu Pak ya. Jadi ya. Kalau nggak dibayar sewanya nanti ditiban Ustaz sama yang lain, sama jenazah yang lain gitu. Oh gitu. Sebenarnya kalau seperti di Timur Tengah itu kan makam itu kan ditiban gitu, ditimpa-timpa Pak ya sebenarnya. Kalau di Timur Tengah kayak kalau kita lihat makam di Baki atau makam di samping Masjid Nabawi itu ya, atau di dekat Masjidil Haram itu ya ditimpa-timpa gitu Pak ya, ditiban-tiban gitu. Nah seperti itu. Kalau misalnya ada fakta seperti itu kan sebenarnya secara tidak lagi menjadi bagian daripada harta mayit Pak ya sebenarnya. Kalau menurut saya ya seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah biaya setelahnya gitu ya. Dan memang kalau kita lihat seperti yang ada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, makam yang sudah lama itu memang dipindahkan gitu ya, kalau kebijakan di sana gitu. Jadi yang secara langsung aja tadi Pak, yang disebut dengan biaya pengurusan jenazah tadi ya, seperti itu. Kemudian berikutnya harta bersama ya. Jadi harta bersama itu memang harta yang perolehannya secara bersama suami dan istri. Nah, adapun nafkah dari suami kepada istri, itu kan memang kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Nah, dan itu biasanya kan istilahnya ya habis diapakan oleh istri. Nah, kalau kemudian ada harta yang dihadiahkan oleh suami kepada istrinya, itu menjadi harta istri. Ya. Misalnya dia belikan perhiasan atau hadiah, maka itu adalah milik pribadi daripada istri. Ya. Nah, kalau harta bersama ini maka dia dilihat kontribusinya, Pak. Kontribusi suami dan istri. Pada umumnya kan tidak diketahui, sehingga pada umumnya itu langsung dibagi dua ya. 50% milik suami dan 50% milik istri. Nah, tinggal siapa yang wafat ya. Kalau yang wafat adalah suami, berarti 50% milik suami itu yang kemudian menjadi harta waris. Nanti istri selain daripada 50% itu dikembalikan menjadi milik istri, nanti istri dapat 1/8 kalau punya anak ya, dari harta bersama dengan suaminya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tadi itu tentang mantan suami. Ya, mantan suami atau mantan istri. Jadi kalau kita belajar ilmu waris, ada 3 sebab ya, ada 3 sebab mendapatkan harta waris. Yang pertama sebab pernikahan, ya, itulah suami atau istri. Yang kedua itu adalah sebab karena nasab. Jadi selama ada hubungan nasab, anak, bapak, ibu, sepupu, ya sepupu laki-laki, keponakan, saudara, paman, itu dia berhak untuk menjadi kandidat calon penerima waris. Selama ada hubungan itu. Kemudian yang ketiga itu sebab karena membebaskan budak. Nah, sekarang ini di Indonesia nggak ada. Nah, berarti tinggal 2, yaitu sebab karena pernikahan dan sebab karena nasab.
Berarti kalau sebab pernikahan itu sudah tidak ada, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan harta waris. Jadi suami istri kalau sudah bercerai, maka sudah tidak saling mewarisi. Karena sudah hilang hubungan sebab mendapatkan harta warisnya. Itu adalah hubungan pernikahan. Nah, seperti itu. Nah, adapun anaknya, kan tidak ada istilah mantan anak, Pak. Jadi anak itu tetap dapat harta waris. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Nah, kalau yang seperti ini nanti kalau di di kelas waris, ya, nanti kita ajarkan yang namanya munasakhot, ya, yang tadi saya jelaskan ini namanya munasakhot, ya. Jadi pembagian harta waris ketika sudah ada beberapa ahli waris yang wafat, ya. Pengalaman saya membantu penyelesaian waris seperti ini, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rahmat, yang paling banyak itu adalah membagi pembagian harta waris salah satu sultan. Jadi sultannya itu wafat tahun 1924, ya Bapak Ibu. Wafatnya tahun 1924, kemudian harta warisnya baru dibagi kemarin tahun 2022. Jadi generasinya, tapi sebenarnya bukan baru dibagi. Ini adalah harta bersama gitu ya. Kalau hartanya sendiri sudah dibagi sejak dulu waktu wafatnya tahun 1924. Saya juga sudah lihat surat pembagiannya. Tapi ada beberapa harta yang itu ditetapkan tidak boleh dibagi ya, karena sudah jadi cagar budaya, ada yang jadi tempat wisata, ada yang macam-macam lah ya. Jadi itu sudah ditetapkan oleh negara menjadi istilahnya cagar budaya. Tapi ada pemasukan dari situ sehingga harus dibagi ke ahli waris. Nah itu kalau kita saya urut itu sudah sekitar 6 generasi ya. Dari mulai wafatnya Sultan tahun 1924 sampai yang terakhir. Itu sudah sekitar 6 generasi. Di setiap generasi itu banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Sultan dulu itu punya istri 4 ya kan. Dari masing-masing istri itu anaknya juga banyak. Dan setiap anak itu rata-rata punya istri juga tidak satu. Jadi panjang sekali ya Bapak. Makanya tadi disebutkan itu 300-an lah ya, 300-an ahli warisnya kalau kita urut dari atas sampai ke bawah. Ya alhamdulillah selesai dan sudah diperiksa oleh MUI itu kira-kira 1 bulan ya, dikoreksi oleh MUI, diperiksa dan dinyatakan sudah sesuai dengan pembagian hukum faraid. Alhamdulillah selesai ya, saya sudah jelaskan ke keluarga besarnya dan sudah diterima. Tekniknya seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi saya pakai Excel ya, menyelesaikannya pakai Excel. Oke, kembali ke pertanyaan Pak Yuliani tadi ya. Ya, oke. Baik, jadi kalau suami ya menikah dengan seorang istri ya. Nah, anggap aja mereka cerai ya. Anggap aja mereka ketika menikah ini punya anak ya. Katakanlah anak laki-laki 2, perempuan 2. Ya. Lalu bercerai ya, bercerai. Kemudian suami menikah lagi dengan istri kedua ya. Ini istri kedua. Nah, dari pernikahan mereka anggap aja lahir anak laki-laki 2 orang. Seperti itu ya. Jadi tadi disebutkan kalau yang meninggal itu suami yang ini, maka ini mantan istri tidak dapat lagi harta waris dari mantan suaminya. Yang dapat waris itu adalah istri kedua. Karena ini yang menjadi istri ketika wafatnya suami. Nah, ketika suami wafat, anaknya yang mendapatkan harta waris itu adalah semua ini. Karena semua anak ini lahir dari suami. Ketika yang wafat itu adalah ini, istri yang pertama, ahli warisnya dari anak itu adalah yang lahir dari ini. Itu siapa yang ini? Karena ini yang lahir dari sini kan. 2 anak ini lahir dari sini. Adapun yang ini, itu tidak menjadi ahli waris dari ini. Karena ini tidak lahir dari istri pertama. Sebaliknya kalau istri kedua yang wafat, anak yang mendapatkan harta waris itu adalah yang ini. Ini tidak dapat. Karena mereka ini tidak lahir dari sini. Nah gitu Pak. Jelas Pak ya? Ustaz, izin bertanya lagi satu terkait perceraian suami istri. Jadi ini suami istri, Ustaz, secara agama sudah cerai, tapi secara negara belum karena belum diurus.
sampai Yang wafatnya belum diurus. Itu oh, gimana, gitu. Ustaz? Yang jadi patokan agamanya, Pak. Oh, iya. Ya. Bisa dapat kalau ketika wafat suaminya itu masih dalam masa iddah. Jadi kalau masih dalam masa iddah, dia dapat harta waris. Jadi walaupun secara negara belum dinyatakan bercerai, tetap ada. Standarnya agama, Pak. Ya. Itu nanti sama dengan pernikahan ya, Bapak Ibu. Sama dengan pernikahan. Jadi kalau suami sudah punya istri sah, kemudian dia menikah secara siri dengan istri kedua, dan sah menurut agama, tetapi menurut negara tidak punya buku nikah misalnya ya, karena mungkin nikahnya siri tidak punya buku nikah, maka secara hukum fikih istri kedua itu tetap dapat waris. Ya, karena secara agama nikahnya sah. Nah, seperti itu. Kalau diurus ke pengadilan agama nggak dapat, Ustaz. Ya, kalau diurus ke pengadilan agama kan menurut bukti tertulis ya kan, seperti itu. Tapi kalau menurut hukum fikih dapat. Nah, seperti itu. Maka istri pertama itu harusnya legowo ya, karena ini adalah pembagian daripada Allah gitu, menurut hukum agama. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, sama-sama, Pak. Oke, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Silakan, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Jadi, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut, izin saya ingin berbagi dulu informasi, karena ini penting Bapak Ibu. Kita ada kesempatan Bapak Ibu ya bisa memilih ini. Izin saya tampilkan share screen. Nah, Bapak Ibu yang sudah dibagikan di chat. Nah, di chat itu sudah dibagikan tadi. Bagi yang ada yang belum dapat, semoga udah dapat semua ya. Nah, kalau sudah, maka nanti rekaman ini akan kami kirimkan ke data yang Bapak Ibu sudah isikan di chat. Bagi Bapak Ibu yang belum, boleh ini kami. Oke, boleh di-mute dulu barangkali ya. Oke, kemudian untuk Bapak Ibu informasi berikutnya, kami dari Kafah Waris Center, mungkin Bapak Ibu belum semua yang tahu, boleh dicek nanti atau dicek kami di websitenya, officialnya www.kafahwariscenter.com. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut grup konsultasi belajar tentang konsultasi waris gratis, itu ada di WhatsApp grup. Nanti boleh Bapak Ibu klik di sini, atau nanti saya klik chatkan setelah ini deh. Sama grup info belajar waris. Jadi ada dua, ini berbeda. Kalau grup info belajar waris, Bapak Ibu di sini apapun tentang belajar waris di sini lebih banyak ya informasinya. Tapi kalau grup konsultasi itu lebih kita update buka hanya di hari Selasa. Ini juga untuk menjaga agar Bapak Ibu yang punya grup WhatsApp-nya sudah banyak tidak terganggu. Karena kalau WhatsApp itu kan grup itu terganggu kalau banyak yang masuk chatnya, tertimpa-timpa masuk itu membuat lambat handphone dan lainnya. Nah, makanya kami di grup konsultasi waris gratis ini kami hanya buka sekali sepekan saja. Nah, untuk grup info belajar dan saya itu kami buka open, tapi dengan ketentuan yang sudah disepakati. Nah, informasi lain kami ingin berbagi. Saya sebagai founder Kafah Waris Center ya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, kita ingin keluarga kita tentunya kita jaga, jangan sampai sedikit mohon maaf nih saya ambil cuplikan dari media massa ya, media bahwa ada terjadi seperti ini, ya seperti ini, singkat saja lah ya. Karena ini hal terjadi zaman sekarang, tapi ini sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Nah, oleh sebab inilah makanya kami dari Kafah Waris Center ingin berbagi kepada Bapak Ibu agar jangan sampai terjadi ada perseteruan pertikaian yang sudah disampaikan dalam hadis ini ya. Kita bisa baca sama-sama di sini bahwa itu akan terjadi nanti ya. Nah, di mana ilmu waris itu akan dicabut lalu fitnah akan menyebar sampai ya ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Nah, bagaimana orang yang memberikan sementara nggak ada? Nah, maka semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini di sini adalah bagian dari salah satu orang yang bisa meneruskan ilmu waris ini. Karena ilmu waris ini juga ilmu yang pertama kali dicabut nantinya oleh Allah. Nah, maka Bapak Ibu semoga kita sama-sama mau belajar dan belajar waris ini insya Allah mudah dan menyenangkan. Ini bagian dari tagline kami di Kafah Waris Center. Dan ini peserta yang membuat sebenarnya juga kami mengikuti karena peserta merasakan enjoy, mudah dan menyenangkan ketika belajar. Termasuk tadi di awal kami buka video seorang ibu berusia 80 tahun Bapak Ibu ikut training offline ya di hotel di Medan dari pagi sampai sore. Dan beliau itu awalnya anak yang mengajak ya mengatakan ingin memberikan satu kamar untuk ibu ini agar biasanya 3 kali paling tidak jam 10,
tengah hari, siang, atau sore, nanti itu naik ke kamar istirahat. Namun apa yang terjadi ketika sudah belajar, itu sang ibu dan suami, bapak yang lebih kurang 80 tahun umurnya sama, itu bertahan dari pagi sampai sore. Dan kesaksiannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang di awal hadir mungkin sudah mendengarkan atau nanti di akhir boleh ditonton lagi. Dan juga ada testimoni online, ternyata bisa ya, nggak pernah belajar waris, bisa ikut belajar mendapatkannya dengan mudah dan menyenangkan. Nah, untuk ini Bapak Ibu, ada training yang kami siapkan. Nah, training ini Bapak Ibu akan mempelajari ya materinya seperti ini, memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Dari awal pertama Bapak Ibu ikut pertemuan pertama, Bapak Ibu akan kami ajak untuk latihan, praktek. Nah, untuk apa? Untuk memetakan di pikiran. Jadi Bapak Ibu, untuk apa ini sebenarnya? Nah, insya Allah nanti akan saya bagikan juga ilmunya ya, kalau Bapak Ibu sudah lunas itu malah ikut gratis nanti ya. Untuk terpetakan, karena ada peserta kami yang sudah selesai mengikuti training Bapak Ibu, dia mengatakan dia bisa menyelesaikan kasus waris hanya dengan melihat tembok. Masya Allah, ini luar biasa ya. Melihat tembok itu langsung terpetakan. Nah, apa yang terpetakan mungkin Bapak Ibu bisa lihat di belakang layar saya, mungkin ya ada gambar, gambar apa namanya, gambar-gambar bagian warisnya. Nah, ini akan Bapak Ibu bisa dapatkan nanti ya. Ini akan saya... Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan nanti setelah ikut. Dan ini Bapak Ibu nggak perlu lagi belajar mind mapping itu apa, nggak perlu lagi. Bapak Ibu tinggal mencontek, mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Mencontek apa yang sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu belajarnya lengkap. Ada ricir asabul furud, asobah, ada penghalang waris. Nah, sampai praktek menghitung waris. Nah, Bapak Ibu kalau menghitung, nggak usah mikir, waduh saya nggak mungkin ngitung. Apalagi dulu matematikanya repot, susah. Dah. Nggak, kita mudah ya. Apalagi sekarang ada kalkulator, Excel, dan lainnya. Tapi Bapak Ibu, ini angkanya kecil kok. Kalaupun ada KPK dan lainnya, itu insya Allah mudah. Karena Ustadz telah membuatkan formula atau rumus-rumus khusus ya. Ya rumus-rumus ini ya tentunya yang kita buat untuk mempermudah ya. Bukan karena acuannya dari mana, tapi mempermudah Bapak Ibu supaya belajarnya itu simple. Makanya nanti ada kayak segitiga caranya dibuat, atau ring 1 dan lain-lainnya itu untuk memudahkan. Nah, juga ada prakteknya ini, insya Allah ada cara aul, rod, dan penyelesaian kasus di waris di masa Umar bin Khattab juga akan kami bagikan. Nah, informasinya ini akan kami berikan kelas pagi, itu mulai hari Sabtu, ya setiap Sabtu kelas pagi Bapak Ibu itu jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau kelas pagi ini 4 kali pertemuan. Nah, ini insya Allah kalau tidak halangan kita akan mulai 5 Agustus. Nah, namun kalau seandainya ada hal-hal lain biasanya kami informasikan sebelumnya. Nah, ini kelas pagi, 4 kali pertemuan. Nah, untuk berikutnya ada kelas malam. Kelas malam itu 5 kali pertemuan. Nah, insya Allah kita mulai Selasa. Nah, kalau kelas malam ini setiap Selasa dan Jumat. Jadi ada 2 kali dalam sepekan atau dalam seminggu, Selasa dan Jumat, dan insya Allah kita mulai hari Selasa 8 Agustus. Nah, kalau malam, mulai jam 20.00 sampai 21.30. Nah, ini kami di Medan kenapa agak telat Bapak Ibu ya, karena isanya itu sekarang hampir jam 8 Bapak Ibu. Memang makanya kita kalau seperti ini kita agak sedikit berkorban, karena ada peserta yang terkadang itu dari timur. Kemarin Alhamdulillah peserta kami sudah ratusan orang, ada dari Aceh sampai Papua. Masya Allah Bapak Ibu, kebayang ya 21.30 selesai, biasanya ada tanya jawab lagi, selesai jam 22. Nah kalau di Papua itu udah jam 24 Masya Allah. Tapi dia masih bertahan Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa, semangat belajarnya. Nanti ada kelebihan lain yang kami berikan sebenarnya. Nah untuk ini Bapak Ibu 5 kali pertemuan ya, 5 kali pertemuan. Nah apa kelebihan yang kami berikan di Kafah Waris Center? Kami memberikan fasilitas lengkap. Jadi ada makalah dalam bentuk e-book akan kami berikan kepada Bapak Ibu 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa pegang, bisa bawa kemana saja untuk memudahkan belajarnya, ya. Nanti penguatannya di sini untuk membantu. Nah, kemudian kami berikan juga nanti ada bagan waris kosong, ya, ada yang berisi dan lengkap. Ini untuk apa? Nah, bagan waris ini untuk memetakan tadi di pikiran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu betul-betul bagaimana melihat tembok tadi sebenarnya akan melihat uraian cabang-cabang dari waris penerima waris dan porsinya. Itu sebenarnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu nanti, oh ini ada penghalangnya, ada yang menghijabnya, dan Bapak Ibu sudah simple, lebih cepat menangkapnya. Nah, kalau masalah hitungan itu kan masalah lain hal. Kalau ada banyak hartanya mungkin sampai miliaran, ya pakai kalkulator atau pakai rumus Excel dan lainnya bisa. Nah, Bapak Ibu, insya Allah apalagi kami berikan, Bapak Ibu dalam pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir
Bahkan ya, tidak cukup dalam pertemuan dalam Zoom, kami juga akan berikan latihan-latihan Bapak Ibu. Latihan dari awal pertemuan itu sampai juga ke dalam grup. Nah, kenapa? Karena grup ini antara waktu dari pertemuan pertama dan kedua, itu kan ada waktu jeda tuh. Nah, di situ Bapak Ibu akan kami latih juga untuk mengerjakan soal-soal atau mengerjakan hal-hal yang kami minta untuk menguatkan mind mapping Bapak Ibu. Nah, ini kami berikan, dan tentunya tadi ada sertifikat juga, dan diberikan grup WhatsApp konsultasi private. Nah, ini Bapak Ibu tidak selama training saja, tapi selamanya. Nah, ini luar biasanya kami berikan konsultasi private ini dalam grup Bapak Ibu langsung dengan Ustadz, dan setiap waktu kapan saja Bapak Ibu boleh bertanya ya. Misalnya, wah lagi malam nih ada bertanya, selama Ustadz tidak ada halangan, maka akan bantu jawab. Tapi besok dan lusa Ustadz tetap ada, bisa bantu jawab. Nah, tapi luar biasanya yang Bapak Ibu sudah belajar ikut alumni di training nantinya, ya bisa yang terjadi apa? Bapak Ibu bukan lagi nanti bertanya bagaimana hasilnya, tapi Bapak Ibu bertanya, Ustadz, apakah yang saya buat ini sudah benar? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah sebagai seorang konsultan juga bisa sebenarnya. Karena sudah bisa menyelesaikan kasus yang ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya tetangga, Pak Rahmat, kemarin udah ikut training waris ya katanya. Nah, bantu dong kami ada kasus nih. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut, terima saja. Ingat, ada 4 langkah mudah. Nah, langkah pertama tadi mendata. Itu aja yang penting, mendata dulu. Kita data siapa penerima waris yang masih ada. Nah, nanti Bapak Ibu terima datanya, kirimkan ke grup, maka di grup itu ada alumni banyak nih. Maka akan membantu Bapak Ibu menyelesaikannya. Dan Bapak Ibu karena sudah belajar, maka bisa menyelesaikannya dan kirimkan hasilnya ke dalam grup. Dan apa yang terjadi dalam grup? Ustadz biasanya tinggal verifikasi apakah yang Bapak Ibu kerjakan sudah benar atau belum. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang kami berikan Bapak Ibu untuk training ini. Nah, untuk biayanya berapa? Nah, biayanya Bapak Ibu kami berikan khusus ya. Ya, normalnya kalau di luar sana mungkin biaya training itu tinggi-tinggi, banyak training apapun itu kami tahu ya. Tapi kami di sini biayanya hanya 500.000, inilah biaya normalnya. Namun khusus Bapak Ibu peserta hari di sini, ya kami berikan ya khusus selama ini promonya ini sebelum di hari H ya. Berapa Bapak Ibu? Inilah dia harga promonya yaitu 295.000. Namun untuk Bapak Ibu 295.000 ini nilai kecil. Tapi kami memberikan apresiasi penghargaan kepada Bapak Ibu yang masih ada 38 orang ya, dikurangi lah ya dari manajemen. Bapak Ibu yang masih hadir 30-an orang di sini, kami berikan lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan diskon. Nah, tapi mohon maaf ya, karena ini kami berikan hanya untuk Bapak Ibu di sini. Artinya di luar ini tidak berlaku. Dan lewat waktunya juga sudah kembali ke normal. Ini apresiasi kami, hadiah dari kami. Nah, diskon 20.000, Bapak Ibu bisa transfer hanya 275.000. Kapan waktunya? Paling lama besok 2 Agustus. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika 2 Agustus sudah lewat, maka harga kembali ke 295, dan ketika hari H maka harganya kembali 500. Nah, inilah informasinya. Nah, untuk pendaftarannya bagaimana, Pak? Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu boleh nanti langsung klik dari link yang ada di layar. Nah, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu, ada kelas pagi dan kelas malam nih Bapak Ibu boleh pilih. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti ini kami kasih linknya ya, sebentar ya, saya kirimkan. Nah, kelas pagi dan kelas malam ini Bapak Ibu tadi pilihannya boleh ditentukan, kalau pagi 4 kali pertemuan, malam 5 kali pertemuan. Nah, semoga bisa diklik ya. Nah, Bapak Ibu, kami juga ada banyak seminar seperti yang kami sampaikan, dan insya Allah hari Jumat juga kami ada kegiatan lagi. Bapak Ibu kalau mau ikut, mau belajar apa sih yang diberikan oleh Kafah Waris Center, kenapa sih rahasianya, apa sih cara mudahnya, nah kami akan berikan insya Allah hari Jumat. Dan Bapak Ibu yang lunas besok atau yang sudah lunas sebelum-sebelumnya, kami undang nanti gratis, karena sudah ada beberapa orang yang sudah lunas. Kami undang ya Bapak Ibu, mungkin hadir di sini ada juga yang sudah lunas nih sepertinya. Kami undang besok Jumat gratis ikut seminar rahasia cara mudah belajar waris. Nah, lebih kurang seperti ini informasinya. Insya Allah saya bersama Ustadz Yusron akan memberikan ilmunya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 ilmu bermanfaat. Karena saya akan memberikan bagaimana sih sebenarnya teknik mind mapping ini
ya menggunakan ilmu apa ya, saya ada ilmu NLP, MLP, itu akan kita gunakan Bapak Ibu. Apa itu NLP? Udah tahu ya, ilmu untuk Neuro Linguistic Program, untuk lebih kepada pemrograman di otak. Nah, MLP apa? Nah, ini kita membuat sesuatu yang dengan hubungannya dengan Allah. Nah, ini akan saya berikan ilmunya, insya Allah di hari Jumat nanti. Dan Ustadz Yusron juga akan bagikan bagaimana sih sebenarnya untuk merincikan previewnya yang membuat ini semakin mudah dan menyenangkan belajarnya. Nah, Bapak Ibu silakan ikut, dapat ilmu bermanfaat dari 2 pemateri, rekaman seminar kami berikan, dan 2 materi PDF-nya, presentasinya kami berikan juga. Dan Bapak Ibu yang sudah lunas, maka ini gratis. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau ikut dulu ini, mau lihat caranya bagaimana, boleh nanti kami informasikan di Japri juga. Ya, barangkali itu dulu yang bisa saya informasikan, dan kita kembali dulu ke temuan kita. Apakah masih ada yang bertanya sebelum kita tutup? Karena terakhir tadi belum ada. Oke. Kalau dari peserta yang sudah mengisi form, sepertinya masih belum hadir nih, Pak Didin. Ada Pak Didin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada Pak Didin, lanjut yang hadir Bu Suartik ada? Atau Bunda Norma? Maaf. Ada Bu Anja Sriwahyuni? Oke, nggak ada ya. Dan kebetulan kasusnya ini kalau diceritakan panjang nih, tidak bisa dibahas langsung karena butuh interaksi. Oke, Bapak Ibu, kami kasih waktu masih ada lebih kurang sebelum kita tutup sekitar 7 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada mungkin dari Ustaz ada yang mau sampaikan. Tadi gimana Pak Rahmat? Oke, Ibu siapa namanya? Yang di grup konsultasi tadi, di grup WA. Oke, dibacakan Ustaz ya. Oke, tadi sudah dibacakan pertama tentang harta yang melimpah, tidak menikah. Kemudian ada, nah ini. Ada hadir nggak orangnya? Ibunya? Nggak hadir. Oh, karena harus didetailkan dulu, nanti jawabannya nggak pas itu. Nggak pas ya. Kebetulan nggak apa-apa ya. Pertanyaan juga agak ngambang, bila suami meninggal dunia, betul. cara membagi harta yang ditinggalkan. Nah, ini kan cara nggak terlalu luas. Kemudian ada waris yang ditinggalkan hanya sekitar 1 rantai. Ada waris yang ditinggalkan hanya sekitar 1 rantai. Sementara kalau dijual di daerah itu harganya putus. Ini harus ya. Jadi nggak bisa harus ditanya ulang ke yang bertanya. Jadi sepertinya jadi. Nah, boleh. Siapa nih? Siapa Pak? Boleh? Yuliadi Pak. Yuliadi. Oh, kembali Pak Yuliadi, silakan Pak. Kalau kelas pagi itu jam berapa ya? Kelas malam jam berapa ya, Ustaz? Kalau pagi jam 9 sampai jam 11, Pak, 2 jam. Oh iya. Kalau malam jam 20 sampai jam 21.30. Nah, hari Sabtu kalau pagi, Pak ya. Oh iya. Malam apa? Selasa dan Jumat ya. Selasa dan Jumat, ya. Oh, kalau pagi Sabtu aja. Sabtu aja. Selama 4 kali pertemuan, Pak. Karena dia 2 jam sekali pertemuan. Oh iya. Nah, kami ada juga kelas offline, tapi kan berhubung kami berdomisili di Kota Medan, maka kelas offline saat ini kami ada untuk Kota Medan, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan bagaimana kalau ada di kota lain, kapan Ustadz? Nah, kami sedang menunggu siapapun Bapak Ibu yang ada di sini mau bekerja sama, ya boleh dalam bentuk organizer atau maupun kelompok apapun itu, kami siap. Jadi Bapak Ibu, misal nih kami mengadakan di kota Makassar, oke silahkan kita bisa atur ya. Kami mau mengadakan di Bandung, silahkan kita atur. Oke, itu Bapak Ibu ya, silahkan bisa kita bekerja sama. Oke, sudah ada pertanyaan di chat. Nah, ini dulu kita bahas Ustaz ya, sebelum kita tutup. Oh, udah habis waktu sebentar. Tapi nggak apa. Izin bertanya Pak Ustadz, kapan kan waktu yang baik dalam pembagian harta waris itu? Menunggu salah satu orang tua yang meninggal atau menunggu dua-duanya meninggal baru dibagi? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini juga pertanyaan umum Bapak Ibu yang hadir, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi pertama kita perlu pahami filosofinya ya. Jadi secara filosofi, jadi ketika ada orang yang wafat, maka kepemilikan hartanya itu otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak. Ya. Maka ketika dia wafat, maka kepemilikannya itu sudah otomatis pindah.
Dan ketika ahli waris belum membagikan, ya mungkin karena berbagai alasan, ya, apakah karena mungkin belum tahu dan lain sebagainya, maka status harta itu menjadi kepemilikan bersama, di mana dalam kepemilikan bersama itu sesuai dengan porsi warisnya. Misalnya suami wafat, meninggalkan istri, kemudian ada anak laki-laki, anak perempuan, dan ada ibu kandung misalnya. Maka ketika harta waris itu belum dibagikan, di dalam harta tersebut istrinya itu punya hak 1/8, ya. Ibu kandungnya punya hak 1/6. Sisanya untuk anak-anaknya. Itu kalau belum dibagikan. Nah, sampai kemudian dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing. Nah, oleh karena itu kalau ditanya kapankah waktu terbaik untuk membagikannya, semakin cepat semakin bagus, ya. Jadi begitu ada yang wafat, semakin cepat dibagi semakin bagus, minimal di atas kertas, ya. Jadi minimal di atas kertas masing-masing ahli waris itu mengetahui bagiannya. Nah, tujuannya apa? Itu untuk mencegah mudarat, ya, di belakangnya, ya. Kenapa? Karena boleh jadi, ya, harta belum sempat dibagikan, lalu ada lagi ahli waris yang wafat. Seperti tadi kasus yang kita bahas, ya. Ada lagi ahli waris yang wafat. Belum tentu ketika suami wafat, ya, bapak wafat, yang berikutnya adalah ibu, ya, belum tentu. Saya ada beberapa kali membantu pembagian waris, itu justru yang wafat berikutnya adalah anak. Nah, kalau sudah anak yang wafat, berarti kan bagiannya itu kan seharusnya diturunkan lagi kepada ahli warisnya, yaitu kepada siapa? Anak-anaknya, kepada istrinya, dan juga ibunya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ada lagi yang wafat lagi, semakin panjang lagi pembagian harta warisnya. Ya, syukur-syukur kalau ahli waris yang dibawa itu mau menerima pembagian. Seringkali terjadi, ya, ada di antara mereka yang tidak terima. Nah, itu yang kemudian terjadi konflik. Oleh karena itulah maka kalau ditanya kapan waktu yang terbaik, jawabnya semakin cepat semakin bagus, minimal di atas kertas. Kenapa? Ketika sudah dibagi di atas kertas, meskipun secara fisik belum dibagi, setidaknya itu sudah menjadi pegangan bagi keluarga. Ketika ada yang wafat, maka bagiannya itu yang sudah bisa ditentukan untuk diturunkan lagi kepada ahli waris berikutnya. Yang seperti itu, Pak Rahmat, sebagai jawabannya. Baik, terima kasih, Ustaz. Ini Bang Aufar mudah dan menyenangkan tadi diketik, ya, Masya Allah. Ini alumni nih, alhamdulillah. Oke, baik Ustaz, karena waktunya sudah selesai juga, sudah habis. Ustaz boleh closing statement istilahnya, ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar ilmu waris ini kan sebenarnya adalah kita belajar ilmu yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya seringkali memotivasi kepada teman-teman yang belajar ilmu waris, ketika kita belajar ilmu faraid, niat kita yang pertama kali harus ditancapkan itu adalah niatnya dalam rangka untuk melaksanakan wasiat daripada Rasulullah. Itu dulu niat yang harus ditancapkan. Nah, apa wasiat Rasulullah? Itu wasiat disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah. Ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nasa. Hendaklah kalian belajar ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu. Wa huwa yunsah. Dan ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu ini akan menjadi ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan hatta yakhtalifal isnani fil farid. Bahkan terjadi nanti perselisihan di antara dua orang yang bahkan itu mungkin saudara kandung. Itu kenapa terjadi? Karena mereka la yajidani mayyakti biha. Terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris. Sebabnya karena mereka tidak menemukan orang yang bisa memberikan solusi sesuai dengan hukum faraid. Maka Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu bisa menguasai ilmu ini dan membantu orang untuk menyelesaikan persoalan waris, baik untuk keluarga kita, ya, di keluarga kita, tetangga, atau mungkin keluarga yang lain, maka Bapak Ibu mendapatkan double pahala, ya. Selain melaksanakan wasiat daripada Rasul, Bapak Ibu melaksanakan artinya melestarikan ilmu yang
akan dicabut pertama kali di muka bumi ini, dan Bapak Ibu juga menjadi orang yang istilahnya itu mencegah terjadinya perselisihan di tengah masyarakat akibat orang membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum faraid. Ya, seperti itu. Terlebih lagi kita akan mendapatkan pahala mengangkat dosa orang satu kampung, ya, kalau kemudian ilmu ini tidak diterapkan. Ya, seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu ya, inilah pentingnya kita ya Bapak Ibu. Banyak sekali manfaatnya, faedahnya kita belajar ilmu waris ini. Ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu orang berikutnya yang ikut belajar bersama kami dan terus kita melakukan siar waris ini. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dan silakan ikut pada program kami berikutnya. Ya semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita bacakan bersama kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Kafawari Center mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusron, terima kasih ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu yang masih mau menonton testimoni, silahkan. Bagi yang mau keluar juga, Padol, silahkan. Ini testimoninya semoga bermanfaat bagi yang belum menonton karena luar biasa pesan-pesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya rasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah faraid ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan.
Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi, saya disuruh beli gitu ya buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk, dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat.